alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan ini adalah merupakan pesantren, disebut pesantren Ramadan, Ma'had Ramadan atau pesantren Ramadan, yang berlangsung selama 1 bulan, datangnya 1 kali dalam setahun. Dibuka pendaftaran pesantren ini hanya 1 kali 1 tahun, dan hanya berlangsung selama 1 bulan. Santrinya seluruh kaum muslimin di seluruh pelosok penjuru dunia. Kurikulumnya adalah ikhlas, sabar, istiqomah, dan gurunya langsung murabbinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, bumi ini adalah merupakan panggung terbesar yang setiap hari, setiap waktu terjadi peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Sutradaranya adalah syaitan, dan manusia yang menjadi pemeran utamanya. Makanya dalam Quran surah Al-A'raf kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-16, 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis ini bersumpah di hadapan Allah, menerima takdirnya sebagai ahli neraka. Tapi satu permintaan iblis, berikan aku kesempatan untuk menggelincirkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus ya Allah. Kenapa setiap kita sholat meminta petunjuk jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita sudah sholat, puasa, mengaji, minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya ulama, karena iman ini bertambah berkurang. Boleh jadi kita meminta petunjuk di masjid, setelah keluar di masjid kita lagi kembali ke jalan yang tidak lurus. Maka kita selalu memperbaharui permohonan kita kepada Allah adalah petunjuk yang lurus atau jalan yang lurus. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Thumma la'atiyanna min baini aidihim. Ini dalam Al-Quran permintaannya iblis, aku akan menggoda anak cucu Adam dari arah depan. Dari arah depan yang dimaksud adalah dunia dengan keindahannya. Wa min khalfihim, dari belakang, yang dimaksud adalah melupakan akhirat. Kita ini kadang mendengarkan paham-paham sekuler atau liberal, seolah-olah tidak ada hari pembalasan. Padahal dalam Al-Quran banyak ayat yang menyinggung tentang hari pembalasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bocoran dari Nabi, bahwa ada 4 pertanyaan nanti Allah ajukan kepada seluruh manusia. Jadi memang Nabi sudah bocorkan pertanyaan Allah nanti. Apa kata Rasul? Panjang hadisnya. Yang pertama, wa an umurihi fima afnahu. Umurmu, kamu semua manusia, Allah bertanya, hei manusia, aku berikan umur kepadamu, kau gunakan umur itu untuk apa selama hidup di dunia? Umur kita Pak tidak panjang, baina sittina ila sab'in, wa aqallahu man yajuzu dzalik, hanya antara 60-70 tahun saja. Wa aqallahum, kalau dalam bahasa Arab qalla itu sedikit, sangat sedikit di antara mereka yang bisa melewati 60-70 tahun Pak. Dan itu memang sudah
menjadi data fakta dan bisa dibuktikan, kebanyakan di antara kita meninggalnya hanya interval waktu atau 60-70 tahun saja. Itu yang pertama, usia yang ditanyakan. Pertanyaannya, bedakah umur dengan usia? Beda. Walaupun ada yang mengatakan itu kan sinonim, padahal tidak. Yang ditutup itu usia, bukan umur yang ditutup. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, tutup usia, bukan tutup umur. Yang panjang bukan usia, tapi yang panjang adalah umur. Umur adalah waktu yang digunakan manusia sejak dia lahir sampai meninggal, kemudian amalnya masih mengalir sampai hari kiamat. Maka umur seseorang itu panjang sampai hari kiamat. Makanya ulama-ulama Kiai Haji Abdurrahman Nambodalle, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, NU, DDI, itu umurnya panjang, Pak, karena ada pesantrennya. Dan bukan cuma mereka yang bisa panjang umurnya, jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahman, kalau selama hidupnya dia bermanfaat kepada orang lain, kemudian amalnya itu mengalir terus sekalipun sudah meninggal dunia, maka pastikan orang itu panjang umurnya walaupun usianya pendek. Maka ada orang ditanya, orang tua, "Hei orang tua, berapa umurmu?" Orang tua ini mengatakan 10 tahun. Anak muda ini marah. Ini orang tua ini kayak anak-anak saja ditanya. Saya ini serius bertanya, "Puang, berapa umur tak Puang?" 10 tahun. Ini anak muda bilang, "Waduh, bikin emosi saja, ini sudah Ramadan." Dia bilang, "Sebenarnya umurku secara angka sudah 80 tahun. Angka. Tapi umurku secara agama baru 10 tahun. Karena baru 10 tahun saya betul-betul taubatan nasuha, kembali ke masjid untuk berjamaah, membuka Al-Quran, bersedekah, bersilaturahim. Dulunya saya ini jauh dari Allah, dulunya saya ini membangkang kepada Allah. Makanya umurku secara agama, umurnya secara agama 10 tahun, sekalipun usianya sudah 80 tahun. Yang kedua, yang ditanyakan adalah wa an jasadihi fima ablahu. Jasad kita ini, Pak, fisik kita ini akan ditanya oleh Allah, kau gunakan untuk apa itu badanmu? Kau bernafas, kamu makan dan minum, apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang seribu sayang jamaah, kita tidak mencerita bahwa ada saudara kita yang berani merubah jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki, dari laki-laki menjadi perempuan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu minal mutasyabbihin wal mutasyabbihat wal mutasyabbihati minal mutasyabbihin." Bahwa Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, laki-laki merubah dirinya menjadi perempuan, dan perempuan merubah dirinya menjadi laki-laki. Ya, yang ketiga, yang ditanyakan wa an ilmihi fima amila fihi. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Ilmu yang kita gunakan untuk apa? Makanya Nabi mengatakan, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Itulah orang yang paling terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, paling tidak 3 ilmu yang harus kita kuasai. Ilmu akidah, iman, membedakan mana yang kesyirikan, mana mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akidah kita rusak, iman kita rusak, sekalipun kita sholat tiap hari, tiap malam, tahajud, berjamaah, tapi kita percaya dengan sesuatu selain dari kekuatan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya dosa paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu syariah. Inilah terbagi 2, ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak atau ilmu ihsan. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah yang ditanyakan wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta yang kita dapatkan selama di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa halal atau haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat." Halal jelas, haram jelas, antara haram dan halal itulah syubhat. Contoh saja, sambil contoh karena saya tidak tahu contoh di sini. Di kampung saya banyak sawah, ada kan telur bebek. Orang Bugis mengatakan pakiti, rata-rata orang Sidrap dan Pinrang itu bone banyak bebeknya, dibawa ke Baru kalau sudah panen. Ini kan masyarakat kalau dia pergi ke sawahnya, dia pungut semua itu telur bebek. Lalu dia mengatakan ini kan tidak ada yang punya. Padahal ada peternak bebek sekitar jarak setengah kilo dari sawahnya dia, di sebelah sana misalnya. Harusnya melakukan cross check, tabayyun, bahwa siapakah yang punya pemilik telur bebek ini. Kalaupun sudah tidak ada yang mengaku, paling tidak ya kita amankan dulu, jangan sampai rusak. Tapi persoalannya kemudian kebanyakan di antara kita paham, kita tahu bahwa telur ini adalah milik peternak yang di sebelah, tapi kita pura-pura tidak tahu untuk mengambil demi kebutuhan hidup kita. Hati-hati, syubhat lebih dekat kepada haram daripada halal. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.